Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kita berkumpul ibadah pada siang hari ini. Tuhan masih memberikan juga kehidupan nafas bagi kita semua. Saudara-saudara, topik kita pada hari ini yaitu Torah vs Injil. Kenapa saya ambil topik ini? Karena pengalaman saya, kemarin saya pergi menghadiri ibadat ya, di mana mereka mengaku penginjil atau evangelis, bahkan mengaku pemberita Injil, tapi ternyata pada saya dengar setelah berbicara bukan Injil yang diberitakan, melainkan Torah. Jadi kalau Torah ya Torah, kalau Injil ya Injil. Ada juga yang sudah memberitakan Injil, lalu pada akhirnya mengajarkan Torah lagi. Ini kan sebenarnya kalau kita sudah mengerti bahwa kalau sudah dicampur itu kan sudah menjadi Injil lain. Oke. Saya akan menyampaikan mulanya Taurat, mulanya Injil, dan mulanya Taurat itu diberikan. Sebenarnya Injil pertama tapi baru nubuatan diberitakan kepada Abraham, itu Galati 3 ayat 8. Injil terlebih dahulu diberitakan kepada Abraham, olehmu semua bangsa di muka bumi diberkati. Itu yang dimaksud berkat, itu berkat rohani, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Injil. Itu di Kejadian 13 ayat 2, itu berkat-berkat Abraham juga sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan di dalam Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi diberkati. Abraham menerima janji ini, berkat ini, Injil ini, dia menerima, baru dia disunat. Jadi Injil lebih dulu, baru dia disunat. Kenapa Abraham disunat? Karena seperti dalam Roma 4 ayat 9 dan sampai 12 itu, dia menjadi orang bersunat dan bapak orang bersunat tak bersunat. Jadi dia menyunatkan diri bersama istri, anak-anaknya, karena akan mau ada itu hukum Taurat, akan mau ada. Tapi ini Injil lebih dulu sebenarnya, tapi belum turun. Nah, saya menceritakan sedikit tentang keluarga Abraham. Istrinya Sarai, pada itu belum berubah namanya, masih Sarai, dan Abram. Dia memiliki Hagar juga seorang hamba, dan Sarah itu umurnya kira-kira 90 tahun, sudah mati syahid itu, dan Abraham umurnya 100 tahun. Nah, akan tetapi ini janji kepada Abraham, olehmu semua bangsa di muka bumi ini tetap akan berlaku, saudara. Karena janji ini yang juga sampai pada kita bangsa bukan Yahudi. Nah, pada waktu Sarah, dia berpikir sudah tua. Lalu dia menyuruh, itu di Kejadian 17, pasal 18 dan pasal 22, tentang keluarga Abraham. Lalu si Sarah, dia menyuruh Abraham untuk memperistri si Hagar. Lalu mendapat anak, yaitu Ismail. Setelah Ismail lahir, lalu si Abraham mengatakan kepada Tuhan, semoga anak ini berkenan. Tetapi Tuhan mengatakan, tidak. Yang akan kuadakan perjanjian adalah Ishak, yang anak dari Sarah. Yaitu berkat Abraham ke Ishak. Setelah di zaman Ishak, lalu dia memiliki istri Ribkah. Dan mereka memiliki dua anak, yaitu Esau dengan siapa itu? Yakub. Ya. Keinginan Abraham untuk
keinginan Ishak untuk meneruskan berkat kepada Esau. Tapi Tuhan mau Ishak. Dan pekerjaan si Esau kita sudah pernah tahu adalah berburu, dan Yakub selalu bersama-sama ibunya membantu di dalam rumah. Nah, pada waktu Ishak memberikan berkat, matanya sudah rabun. Kalau kita lihat di Kejadian 11:18 itu. Lalu, tapi sebelum dia memberikan berkat, si Esau dia menjual hak kesulungannya kepada Ishak dengan sepiring kacang atau roti. Ini juga menjadi pelajaran, berhati-hati. Jangan untuk kasih karunia, tolong gantikan dengan hanya sepiring makanan. Nah, setelah Esau pergi berburu, karena si Ribka dia menginginkan yang berkat harus kepada si Yakub. Lalu Yakub sama ibunya Ribka itu bekerja sama. Bahkan Ribka katakan, biarlah dia yang menanggung kutukan. Yang sebenarnya menurut Ishak, Esau yang sulung, yang menerima berkat. Dan ternyata setelah Esau pergi berburu, baru si Ribka mengambil bajunya Esau. Ternyata kebiasaan Esau memakai baju yang berbulu. Dan untuk mengelabui sama Ishak, tangan si Yakub dipalut dengan kulit kambing yang berbulu, supaya kalau Ishak mau memberikan berkat, dia rabah, oh betul Esau, padahal bukan. Tapi memang Ribka juga tidak salah, karena memang sudah difirmankan lebih dahulu bahwa anak yang tua menjadi hamba anak yang muda. Ini sudah rencana Tuhan. Nah, ketika Ishak memberikan berkat, ini janji, ini Injil ini kepada Esau, bukan Esau, dia manggil Esau, tapi yang menyahut Yakub. Setelah itu Yakub merabah bajunya, tangannya, jadi Ishak meyakinkan bahwa itu adalah Esau, kalau bukan. Lalu berkat diberikan. Setelah Esau kembali dari berburu untuk beroleh berkat, tidak ada lagi. Dia bawa banting, baguling, sudah bisa. Karena sebelumnya dia sudah menjual hak kesulungannya. Nah, setelah sama Yakub, dia memiliki 12 keturunan, 12 anak. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Dina itu perempuan. Lalu dia memiliki anak, dia ada Yehuda juga ya. Yehuda itu adalah di mana Tuhan Yesus kita itu berasal dari suku Yehuda. Dan juga dia memiliki anak Lewi. Turunan Lewi ini yang akan menurunkan hukum Taurat terbitnya dari Musa. Nah, sehingga supaya apa yang Abraham lakukan terjadi, bahwa dia juga bapak orang yang bersunat yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan kita bangsa bukan Yahudi juga adalah kita tidak iman Abraham, itu yang beriman kepada berkat yang diberikan padanya. Ya, saudara, dari setelah Musa lahir, dari Keluaran 2, bahwa Musa itu adalah anak Lewi, keturunan Lewi. Makanya kalau hukum Taurat itu harus imam besar itu harus dari suku Lewi. Lalu setelah Musa sudah dewasa, kita tahu bahwa dari kecil kan dipungut oleh istri Firaun kan itu. Setelah dia bertambah dewasa, baru Tuhan memakai dia sehingga diterbitkan hukum Taurat. Tapi sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa, Israel dijajah selama 430 tahun. Kalau Galatia 17, makanya itu
janji kepada Abraham oleh keturunan oleh musuh apa? Ya, semua bangsa yang engkau beri berkati tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Kenapa demikian? Itu yang seharusnya hukum Taurat yang harus dibatalkan supaya janji itu dari Abraham itu sampai Abraham, Ishak, Yakub, makanya disebut Allah Abraham, makanya Tuhan disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai ke Yehuda, Daud sampai pada Yusuf. Ada saya bicara dulu itu Matius pasal 1, dari Abraham ke Daud ada 14 keturunan, baru Daud ke pemuan ke Babel ada 14 keturunan, dan Babel ke Tuhan Yesus itu janji itu 14 keturunan. Nah sebenarnya ini berbicara kita kembali ke Taurat yang diberikan kepada Musa, baru Musa terus ajarkan dan diteruskan oleh ahli Taurat dan imam-imam. Dan sebenarnya itu kita para hukum Taurat kita tahu hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis Lukas 16:19. Akan tetapi waktu itu Injil mulai diberitakan. Tetapi karena Tuhan belum genapi semua itu nubuatan para nabi, karena Tuhan sehingga dia belum disalibkan, karena nanti disalibkan bahwa dihapuskan, dibatalkan, dijelaskan itu. Sudah usang dan hampir dimusnahkan. Cuma waktu itu ketika Tuhan itu ada, dia mulai mengajar dan betul nanti dihapuskan, dia genapi dulu. Dia diperhadapkan dulu kepada Pilatus supaya genap nubuatan seperti Nabi berbuat di mana seperti seekor domba dibawa kepada pembantaian, dan seperti apa itu anak domba yang keluh. Di depan banyak orang digunting bulunya, dan itu nubuatan para nabi. Dan juga dia genapi bahwa di mana dia diberikan cuka asam itu nubuatan para nabi. Dia mereka membagi-bagikan itu jubah, itu nubuatan para nabi juga. Dan dipasangkan yang mahkota diri itu dia benar nubuatan para nabi, dan dia katakan sudah selesai. Nah, habis itu dia beritakan Injil. Cuma sebelum hukum Taurat masih di zaman Yohanes Pembaptis itu, di mana Tuhan mengajar, dia sudah mengatakan kepada pengajar-pengajar Taurat yang meneruskan ajaran Musa atau yang menduduki kursi Musa, kalau Matius 23 ayat 1-2 itu mereka tak menduduki Musa. Tuhan katakan mereka itu celaka. Kenapa ahli Taurat dikatakan Tuhan celaka? Karena Matius 23 itu ayat 23, yang satu mereka lakukan, yang lain mereka abaikan. Yang seharusnya kalau hukum Taurat yang saya dengar Bapak Pastor ada 613 ya. Jadi harus dilaksanakan sepenuhnya itu. Dan kenapa Tuhan katakan mereka celaka? Karena mereka ternyata yang lain mereka abaikan dan tiadakan. Lalu Tuhan juga mengecam mereka di mana mengatakan, hai kamu pemimpin buta. Matius 23:24, hai kamu ular-ular, keturunan ular beludak, Matius 23 atau 33 juga itu. Tetapi mereka setelah Tuhan lakukan lisan, mereka tak mengotot hukum Taurat diajarkan. Mereka itu bebal atau durhaka atau kumabal. Mereka tak teruskan. Sampai padahal Tuhan sudah menyuruh beritakan Injil, bukan lagi memberitakan Taurat, disuruh pada rasul-rasul. Nah, di zaman rasul-rasul itulah zaman Injil, zaman kasih karunia, bukan lagi zaman hukum Taurat. Karena itu sudah dihapuskan, sudah dibatalkan, sudah zaman kasih karunia. Nah, pada waktu rasul-rasul juga memberitakan Injil, ini para kumabal ini tetap membela Taurat, mempertahankan Taurat, malah mereka menangkap rasul-rasul, mereka menganiaya karena membela Taurat. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu itu sudah tidak berlaku, dan mereka berpikir bahwa mereka meneruskan Taurat itu masih dari Tuhan. Sebenarnya tidak kasih yang sayang, bukan dari Tuhan. Karena apa? Kolose 2 ayat 14, dengan ketentuan hukum yang mendakwa itu telah ditiadakan dan mengakukannya pada kayu salib. Jadi sudah ditiadakan. Dan pendakwa di sorga soalnya sudah tidak mendapat tempat lagi. Karena Wahyu 12 ayat 6, 7, 8, 9, 10 itu
Dia sudah dilemparkan ke bumi. Ini pendakwa-pendakwa yang dulu masih hukum Taurat berlaku, mereka mendakwa. Dia pergi menyesatkan. Lalu musuh-musuh bangsa agama dan golongan kalau berita di Wahyu 13. Nah ini pengajar-pengajar Taurat tetap mereka pertahankan sampai sekarang, sampai saat ini agama ini masih mempertahankan hukum Taurat. Padahal kita tahu bahwa itu sudah bukan dari Tuhan. Nah, saya kasih contoh apa? Ya, kasih contoh di dalam Kisah 3. Saya dulu yang lalu saya dengan ibu sharing itu Kisah 23 ayat 3 dan 4, di mana imam besar Ananias yang pasti dari sekolah itu VS dengan Rasul Paulus pemberita Injil, imam besar pengajar Taurat. Lalu imam besar menyuruh menampar Paulus, tapi dibalas oleh Paulus, Allah akan menampar engkau ya, hai tembok di kapur putih-putih. Engkau menghakimi aku menuntut atau mendakwa. Engkau sendiri melanggar hukum karena menampar aku, orang Yahudi. Nah, mana yang benar, mana yang diutus oleh Tuhan dari sini? Imam besar atau Rasul Paulus yang disuruh beritakan Injil? Kalau satu itu dipanggil untuk beritakan Injil, itu Paulus. Mana yang dari Tuhan dan mana yang dari iblis? Itu menunjukkan bahwa sampai sekarang Taurat diajarkan itu sudah bukan dari Tuhan. So, pada satu tempat saya pernah apa yang Pak Pastor posting, bahwa itu sudah ajaran setan-setan. Ya terus terang saya tidak takut. Apalagi di zaman Rasul sudah ada juga yang orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi masih lagi mau terbalikkan ke Taurat. Mereka di Kisah 15 itu, ayat 1 dan sampai 10-11 itu, di mana orang Yahudi yang so percaya Tuhan Yesus, tapi mereka mau orang bukan Yahudi supaya yang so percaya Tuhan Yesus supaya mengikuti hukum Musa, dibantah keras oleh rasul-rasul. Itu lebih kacau lagi, saudara-saudara. Dibantah keras karena nemo-nemo yang kita sendiri tidak dapat memikul. Tetapi mau letakkan kembali itu hukum Taurat itu kepada orang bukan Yahudi. Sampai dikatakan hanya iman kepada Tuhan Yesus. Lalu di dalam Kisah 24 mereka menulis surat bahwa ada orang yang itu tidak mendapat pesan dari kami. Jadi ajaran Taurat Injil bukan dari rasul-rasul, telah membingungkan, menggelisahkan atau menyesatkan dengan ajaran mereka. Ajaran apa itu? Taurat dan Injil, saudara. Dan juga di 1 ayat 6 itu sampai 11 itu Pak Pastor juga sering itu Injil lain. Karena apa? Kenapa saya katakan Injil lain? Karena di dalam Galatia 2 ayat 21 itu Rasul katakan mengharapkan kebenaran dari untuk kamu hidup dalam kasih karunia, saudara. Dan ternyata orang-orang yang mengajarkan sudah campur, guru-guru palsu, penyulat-penyulat palsu. Kalau Filipi 3, hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap penyulat-penyulat palsu. Sedangkan ahli Taurat Tuhan katakan pemimpin buta, itu Taurat masih berlaku. Dikatakan ular-ular, apalagi ya mereka yang sudah dicampur, betapa kacaunya. Sehingga saya katakan, sering menyaksikan bahwa itu ajaran kacau itu, kontroversi. Kan di Matius 5 ayat 21-38 itu ada perbandingan antara firman Tuhan dan Injil. Hukum Taurat mengatakan dia boleh berikan cerai, tapi Tuhan tidak boleh bercerai. Hukum Taurat mengatakan jangan bersinah. Firman Tuhan Yesus katakan melihat saja timbul, kan sudah perbandingan. Dan kita sudah, mungkin Pak Pastor juga sudah saya katakan itu dalam apa itu 2 Korintus 3 mulai 6 sampai 20 itu kan perbandingan firman yang mematikan dan yang menghidupkan. Kalau Injil di dalam hati, ditaruh pada roh daging, tapi Taurat pada roh batu yang mematikan. Jadi saudara, kita sudah tahu, tinggal saya mengingatkan kembali. Kalau hukum Taurat di dalam sudah tidak berlaku lagi, Lukas 19
Dan Ibrani 7 ayat 18, suatu hukum yang dikeluarkan dan dibatalkan. Ibrani 9 ayat 13 sudah usang, dan Ibrani 10 ayat 9 itu kan juga di situ disampaikan bahwa sudah dihapuskan. Tapi tentang Injil kita tahu bersama Lukas 21, dia akan berlalu. Ayat 3 Tuhan katakan, langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. 1 Petrus 1 ayat 24, semua yang hidup seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga pun menjadi layu. Tetapi firman Tuhan itu firman Injil, tetap untuk selamanya. Itulah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sudah beda kan? Jadi yang kita percaya sekarang Injil. Jadi tidak perlu kita ragu, karena Injil menyelamatkan. Jadi saya mau kuatkan 1 Korintus 12:2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asalkan kamu teguh berpegang kepadanya, kecuali telah menjadi sia-sia. Dan dari Filipi 1 juga ayat 27 kita ada sekarang, dengan saksi pikir berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Saudara, sebelum saya mengakhiri, karena saya ingat waktu 2 minggu yang lalu, ya saya tidak hadir karena memang kalau saya tidak ada undangan, saya pasti ada di sini. Karena saya satu idealisme, satu pengertian Pak Pastor. Saya mendukung selalu postingan Pak Pastor. Saya diundang oleh mereka yang menamakan Tubuh Hamasia, Paniki. Memang dulu kita bersama-sama waktu di tubuh Kristus. Setelah terjadi perpecahan karena dari teman-teman pelayan yang lain sudah menerima masukan ajaran dari agama. Karena dari dulu saya menentang agama, terus terang saya tidak takut bahwa itu masalah nama. Mereka mau ajarkan bahwa seharusnya yang diajarkan sekarang mesti yang benar pada waktu itu, yaitu Allah diganti dengan Yahweh, Yesus diganti dengan Yesua. Karena mereka katakan kalau masih menggunakan Allah itu Yesus, itu berhala. Pada waktu itu saya menolak, karena saya punya dasar. Memang tubuh Kristus pada waktu itu banyak: Minut, Minsel, Mitra, Tomohon, Minasa, Nado. Saya menolak. Saya bilang, saya mempunyai dasar Kisah 2, di mana pencurahan roh itu rasul-rasul dia menggunakan semua bahasa. Jadi Roh Kudus dia menggunakan semua bahasa. Dari Yohanes 19 ayat 19 sampai 22, di mana Pilatus ada menulis itu semuanya mengenai perbuatan raja orang Yahudi di Palang itu. Ada 3 bahasa ya Pak Pastor. Bahasa Yunani, bahasa Girika, bahasa Ibrani. Ya mungkin begitu. Tapi dalam menggunakan kata berbeda. Bahasa Ibrani Yosua, bahasa lain mungkin Yesus atau ini mungkin Pak Yesus. Karena saya pada dasar itu. Dan saya mengerti kebenaran karena nama Yesus. Saya dibukakan rahasia karena kebenaran Tuhan Yesus. Tidak mungkin mau salah, saudara. Dan memang teman-teman pelayan tubuh Kristus, ada yang sekalipun dia ada ketua umum Hosana Ministry, Prof. Kenda, yang sudah almarhum. Itu juga ada dari Talau, tapi dia kerja di LBH. Pada barang sudah almarhum juga. Ada juga yang dari Solder, dia juga dari pelayan dari Maranatha dan dari Tomohon. Saya tolak. Dan ada 4 kita keluar. Ada 4, 2 dari Tomohon, 1 dari Lanuan. Cuma sayangnya yang dari Tomohon masuk kembali ke agama, ke gerejanya Erastus Sardono. Disayangkan. Lalu teman saya yang dari Lanuan sudah kembali ke Geming karena dia berasal dari Geming. Lalu waktu itu saya mengeluh sama Tuhan. Tuhan, tinggal aku seorang diri. Saya
semuanya sudah mirip. Tapi puji Tuhan, Roma 11 ayat 3, saya ibu di mana Elia mengadukan bangsa Israel. Tuhan, nabi-nabimu mereka telah bunuh, dan mereka telah runtuhkan. Tinggal aku seorang diri. Tapi jawab Tuhan, aku masih menyediakan 7.000 orang tidak pernah menyembah Baal. Demikian, lihat itu demikian sekarang sisa pilihan kasih karunia. Sekarang kita di dalam sisa pilihan kasih karunia. Yang diselamatkan di dalam sisa pilihan kasih, bukan di dalam tuntunan. Saya terjebak di situ. Dan di situ lagi terjadi pergolakan dengan istri. Karena sebagian besar saudara istri saya, om, tante, bahkan papa mantu saya ikut. Tapi saya katakan kepada istri, terserah kamu mau ikut papa kamu. Saya lebih mengasihi Tuhan daripada istri. Terus terang saya katakan kepada istri. Tapi sampai sekarang puji Tuhan, dia tetap dengan saya sampai saat ini. Lalu saya mengasingkan diri ke tanah Papua. Saya juga sudah bersaksi. Saya ajak istri anak untuk supaya tidak terpengaruh lagi, tidak ada pikiran-pikiran dengan teman-teman yang sama-sama berjuang dulu. Nah, setelah berapa lama Papua kita kembali. Setelah kembali, baru istri saya mungkin beberapa tahun kemudian istri saya menyatakan pada saya bahwa ini ada ternyata pernah bercakap via HP dengan Pak Pastor. Ini ada Pak Pastor. Terus dia dari mana? Kan belum tahu kan. Tapi ada maksud rencana Tuhan, ternyata akhirnya bertemu. Itu rencana Tuhan. Baru saya istri kasih postingan dari Pak Pastor. Saya lihat, saya ikuti terus postingan. Ini ada kesamaan ini. Saya mulai simpati. Waktu itu istri saya mengajak kita ibadah ke travel. Mungkin ada 2 kali saya berbaring di situ. Baru setelah itu saya ke Jawa, ke Tanah Jawa. Dari Tanah Jawa juga saya tetap ikuti postingan Pak Apes. Malah pada waktu itu ada orang yang menyerang, saya masuk, saya membela postingan dari Pak Pastor. Mungkin Pak Pastor tahu. Saya masuk. Nah di sana juga saya bersaksi di berbagai macam denominasi, bahkan saya ikuti pria sejati, ya antar denominasi Sesolo Raya. Saya juga bicara firman padanya. Itu baru saya pulang, baru saya menguji teman di Tomohon, tapi tetap ada melihat mereka. Baru saya datang ke sini. Lalu apa itu saya datang ke sini? Waktu dari Solo. Nah, dari situ, ini sudah kehendak Tuhan Pak Pastor untuk bertemu. Dari situ, saya datang ibadah. Cuma sebenarnya istri saya suka sekali mau ibadah, tapi itu cucu, Pak Yesus. Sampai sekarang tadi juga dia ingin, tapi mudah-mudahan ke depan kalau papinya sudah ada, saya bilang istri kamu tetap harus hadir. Masa cuma kita terus ya hadir, nantinya tuh teman-teman dari di sini ada apa? Mungkin ada satu masalah pada bukan. Jadi ingat waktunya mungkin nanti akan disampaikan, ditambahkan oleh Pak PS. Saya sebenarnya masih ada lagi yang saya sampaikan tentang kenapa ada Hagar, kenapa ada Sarah. Kalau di Galatia 4 ayat 21 sampai 29, Hagar itu secara rohani Yerusalem dunia pusat kekotoran. Sarah itu Yerusalem surgawi adalah di mana
Injil diberikan. Dan sebenarnya Hagar itu disebut putri Babel dan Hagar itu disebut putri Sion. Waktu Tuhan mengendari keledaikan yang menyambut, yang percaya itu Israel si putri Sion. Tapi yang menolak adalah putri Babel, yaitu yang menolak. Tapi nanti saya ke depan, jika Tuhan berkenan saya akan sampaikan itu. Oke, terima kasih. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Amin. Haleluya. Biasa sepi. Haleluya. Haleluya. Amin. Mulai. Iya. Taurat versus apa tadi? Injil. Ya. Itu beda langit dan bumi. Ya. Saya jadi ingat akan penegasan Pak Erik, ya. Beliau sering membuat istilah yang berbeda, ya. Pentorah, ya pentorah kan, pentorah dan penginjil, ya. Jadi orang yang suka balik-balik ke Taurat itu bernama pentorah, ya kan. Sedangkan kita harus konsisten jadi penginjil, ya, karena Injil itu kabar baik. Sebenarnya banyak orang Kristen dan lebih banyak lagi pendeta. Saya suka nyerang pendeta karena pendeta ini biang keroknya kekacauan dalam pengajaran gereja, ya, biang keroknya. Hal yang mudah pendeta buat jadi susah, ya. Bahasa Yunani koine itu bahasa yang pasar waktu zaman Yesus, bahasa rakyat, ya, sehingga saking merakyatnya bahasa Yunani koine itu